Tapi asas manfaat sama tetangga, asas manfaat sama orang, itulah yang dikategorikan sebagai khairun nas, anfa'ul linnas, sebaik-baik manusia. Si kesina rupa tawe adalah orang yang bermanfaat sesama manusia yang lain. Jangan gara-gara kita orang berselisih, jangan gara-gara kita orang baku tidak baik, jangan gara-gara kita orang baku benci. Nauzubillahi min zalik. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Sadaqallahul azim wa sadaqal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah, di mana pada siang hari ini, di duhur ini, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk melaksanakan ibadah-ibadah yang kita lakukan. Mudah-mudahan insyaallah di duhur ini Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita petunjuk dan hidayahnya. Bagi insyaallah mudah-mudahan Allah mudahkan segala urusan-urusan kita. Amin ya rabbal. Mudah-mudahan yang punya sakit, mudah-mudahan segera diangkat sakitnya oleh Allah. Mudah-mudahan insyaallah anak-anaknya menjadi anak yang soleh dan soleha. Mudah-mudahan insyaallah yang punya masalah, mudah-mudahan Allah kurangi masalahnya. Dan insyaallah mudah-mudahan yang punya hajat-hajat segera dijabah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan insyaallah jadikan semua ini jadi tolak bala. Jadi amalan-amalan diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan dalam agama kita telah diajarkan supaya kita dijauhkan dari segala bala dan musibah. Maka salah satunya untuk membentengi diri, ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Jadikanlah zikir itu sebagai penenang di dalam hati. Makanya ketika kita dalam keadaan diguncang, ketika kita dalam keadaan punya masalah, coba kita banyak-banyak berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Zikirnya la ilaha illallah, la ilaha illallah, supaya kita senantiasa dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Kedua, akan diberikan ketenangan dalam hidup. Jadi apapun itu kita sudah terbiasa beristighfar, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Di setiap harinya mungkin kita mengucapkan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kita amalkan kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas. Ini adalah salah satu untuk melindungi, bentengi diri dari segala malapetaka dan musibah yang akan menimpa dalam diri kita. Bahkan rahasianya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini rahasia, diamalkan setiap sebelum sebelum memasuki salat subuh. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang melaksanakan salat sunat sebelum masuk waktu salat subuh, ya, diambil di surah pertamanya, diambil rakaat pertamanya dia baca surah Al-Fatihah, kemudian dia membaca alam nasyarah laka sadraka wa wada'na anka wizrak, sampai seterusnya di rakaat pertama. Kemudian diambil lagi rakaat kedua, dia membaca surah Al-Fatihah, kemudian diambil surah pendek alam tara kaifa fa'ala rabbuka, sampai seterusnya atau sampai terakhir. Jadi rakaat pertama alam nasyarah, rakaat kedua alam tara kaifa. Maka insyaallah Allah akan jauhkan 70 macam sakit dan 70 macam penyakit yang akan menimpa dalam dirinya. Jadi akan membuat diri kita adalah kita sendiri, karena kita butuh pertolongan dan perlindungan hanya semua kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Rugi mereka yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kesempatan, tapi dia tidak mampu untuk mengamalkan. Makanya ajaran Islam itu adalah ajaran amalan. Jadi kalau ada Islam tapi tidak diamalkan, dipertanyakan Islamnya. Kalau ada orang Islam tapi mungkin tidak mengamalkan, maka dipertanyakan Islamnya. Kalau ada orang Islam tapi tidak mengamalkan amalan-amalan diajarkan oleh Rasulullah, maka dipertanyakan keislamannya di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka mulialah dengan kita, dengan mendekatkan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan hinalah bagi mereka
yang selalu hanya memandang enteng ajaran-ajaran Islam. Islam ini adalah Islam yang suci. Ajaran Islam ini adalah ajaran yang sangat murni. Maka jangan engkau pernah kotori dengan dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Maka di bulan suci Ramadan ini kita diajarkan untuk bertauhid, diajarkan kita untuk beristighfar, diajarkan kita untuk mensucikan diri agar kita dijauhkan dari segala lembah-lembah kejahatan yang kita pernah rasakan di bulan-bulan sebelumnya. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Pertama. Yang kedua, zikir itu akan memperberat timbangan kita nanti di akhirat kemudian. Napa tanekiru amalata. Jadi nanti di akhirat kemudian ada orang terherang-herang. Kenapa? Ibadahnya ketika di dunia hanya biasa-biasa saja. Salatnya mungkin di dunia biasa-biasa saja. Tahajudnya mungkin kadang-kadang. Tapi justru berat timbangannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa ketika di dunia kata para malaikat ibadahnya biasa-biasa saja, tapi dia genjot dengan zikirnya, dia perbanyak istighfarnya, dia perbanyak bacaan salawatnya, dia perbanyak kalimat la ilaha illallah. Gara-gara zikir yang dia ucapkan, berat timbangannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan demi Allah, yang akan mampu membedakan kita nanti di akhirat kemudian adalah hanyalah amal ibadah kita. Tidak ada perbedaan antara pejabat atau bukan pejabat. Tidak ada perbedaan antara orang kaya atau miskin. Tidak ada perbedaan antara laki-laki maupun perempuan. Yang akan membedakan kita adalah orang-orang yang berat timbangannya. Ternyata salah satunya untuk memperberat timbangan dengan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Kemudian yang ketiga, kenapa zikir ini perlu kita istiqamahkan? Karena salah satunya ibadah-ibadah itu tidak terbatas oleh waktu dan ruang. Kalau solat ada pi waktunya. Wadiki masa baca subuh di waktu subuh. Mau ke salat duhur pasti di siang-siang. Mau salat asar pasti di sore-sore. Mau malam maghrib menjelang maghrib atau malam. Isya pada saat melewati maghrib. Dan antara satu dengan yang lainnya. Tapi zikir dimanapun kita berada. Di tuda-tuda ngeta, di jualan-jualan ta, di usaha ta, di sayur ta, di kebun ta, dimanapun kita berada, adapun di kantor maupun dimanapun, la ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Coba ajarkan itu Pak, biasakan itu. Di waktu pagi la ilaha illallah, di waktu siang la ilaha illallah, di waktu jelang sore la ilaha illallah, di waktu mau maghrib la ilaha illallah, di waktu mau malam la ilaha illallah. Ketika kita tidur la ilaha illallah, maka seluruh para malaikat-malaikat Allah akan memohonkan ampun kepadanya, akan mengistighfar kepadanya, akan membalas la ilaha illallah dengan kalimat thayyibah yang diucapkan dengan la ilaha illallah. Bahkan ketika di akhir zaman, orang-orang dalam bentuk la ilaha illallah itu keistimewaannya sangat luar biasa. Dia tulis la ilaha illallah itu. Ternyata ketika diwafatkan, dia juga meninggal, dia juga wafatkan dengan la ilaha illallah. Bahkan yang akan mampu melindunginya nanti di alam yaumul qiyamah adalah la ilaha illallah. Mari kita biasakan berzikir dimanapun kita berada. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Semuanya astaghfirullah. Coba bayangkan Pak, kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan. Coba bayangkan maksiat-maksiat yang pernah kita lakukan. Di akhir zaman, nanti di alam kubur, tidak ada akan mampu menemani kecuali amal-amal kebaikan. Ketika nanti kita di alam kubur akan penuh dengan gelap gulita, cahaya tidak ada akan mampu menemani
yang akan mampu menolong kecuali amal-amal kebaikan kita. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah. Coba Pak, kita bayangkan Ramadan ini menjadi Ramadan yang terbaik buat kita. Coba kita bayangkan ketika Ramadan ini menjadi Ramadan yang terbaik buat kita. Tidak ada jaminan lagi kita akan mampu mendapatkan Ramadan selanjutnya. Tidak ada lagi jaminan yang akan kita mampu mendapatkan Ramadan selanjutnya. Apakah jaminan? Tidak ada yang tahu, karena ajal itu adalah merupakan rahasia Allah Subhanahu wa taala. Maka momentum detik ini, momentum saat ini, Allah masih berikan kita kesempatan. Masih berikan kita nafas, masih Allah berikan kita kekuatan. Mari kita berpuas diri, mari kita untuk menentukan diri bahwa jalannya ini adalah rahmat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kecelakaan baginya diberikan umur oleh Allah, diwerengi umur dari Allah taala, tapi dia nak gunangi siwa madicing. Kecelakaan baginya diberikan kesempatan oleh Allah, tapi dia tidak mampu menggunakan kesempatan itu. Kelebihan keistimewaan, mungkin bisa panjang umur, tapi belum tentu mendapatkan keselamatan. Tapi bisa saja mungkin sederhana hidup tidak cukup mungkin 40 tahun, tidak cukup tapi 50 tahun, tapi asas manfaat sama tetangga, asas manfaat sama orang, itulah yang dikategorikan sebagai khairun nas, anfa'ul linnas, sebaik-baik manusia. Si kesina rupa tawe adalah orang yang bermanfaat sesama manusia yang lain. Jangan gara-gara kita orang berselisih, jangan gara-gara kita orang baku tidak baik, jangan gara-gara kita orang baku benci. Nauzubillahi min zalik. Momentum Ramadan, kita terus mengevaluasi diri, terus bermuhasabah diri. Mudah-mudahan Ramadan ini menjadi Ramadan yang terbaik buat kita, dan insya Allah mudah-mudahan surga balasannya nanti di akhirat kemudian. Amin, amin ya rabbal alamin. Saya kira itu yang saya sampaikan. Ini adalah hari ke-11 saya. Insya Allah besok 12, insya Allah 15 mungkin saya akan tinggalkan kota Sorong ini. Mohon didoakan saya, mudah-mudahan sehat dan istiqamah dalam dunia dakwah insyaallah. Mari kita bersama-sama tundukkan kepala kita sejenak, kemudian kita seraya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinaba. Allahumma yukallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa la ta'atika. Allahumma yukallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa la ta'atika. Allahumma yukallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa la ta'atika. Ya Rahman ya Rahim, di siang hari ini kami bermunajat di hadapan-Mu ya Rabb. Engkau yang Maha melindungi dari segala mara bahaya dan musibah. Ya Allah, pandang kami dengan pandang rasa kasih sayang-Mu. Ya Allah, mudahkan kami di segala urusan-urusan kami. Ya Rabb, Engkau besar ujian-Mu. Engkau letakkan kami istiqamah di dalam diri-Mu. Hanya Engkau memberikan ada ketetapan dalam kami. Tetapkan keimanan, tetapkan ketakwaan dalam diri kami. Matikan kami dalam keadaan husnul khatimah. Coba sebut hajat-hajatnya Pak. Niatkan. Yang punya sakit mudah-mudahan segera diangkat sakitnya. Yang punya anak mudah-mudahan dijadikan anaknya yang soleh dan salehah. Dalam ekonomi dalam keadaan mungkin tidak memungkinkan, minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebut hajatnya. Allahumma yassirna lihajatina ya Rabb. Allahumma yassirna lihajatina ya Rabb. Allahumma yassirna lihajatina ya Allah. Mudahkan segala urusan-urusan kami ya Rabb. Engkau yang maha tahu dari segala sesuatu. Hanya Engkau yang berikan petunjuk, memberikan kami kemudahan dari segala sesuatu yang Kau berikan kepada kami. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sekian dan terima kasih. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Saya pribadi Andi Armayadi Al-Ghifari mohon maaf. Wabillahi taufiq wa sa'adah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.